begini, di suatu persimpangan jalan, di situ ada aturan yang berwujud lampu. Iya, merah untuk berhenti, kuning persiapan atau mengurangi kecepatan bila lampu itu akan merah, lalu berhenti bila merah, dan bersiap-siap untuk berjalan bila lampu sudah hijau, baru boleh jalan. Di sana ada marka jalan, yaitu garis di mana posisi kita seharusnya ditempatkan. Ada yang bergelar profesor, insinyur, orang pintar, dan bodoh. Mereka mempunyai pilihan tentang taat akan aturan atau melanggar aturan. Begitu lampu menyala kuning, ada yang mengurangi kecepatan dan ada yang tidak. Pas lampu merah, ada yang berhenti, ada yang menerobos. Yang berhenti pun ada yang di dalam garis dan ada yang tidak. Aku akan berdalih tentang yang melanggar aturan. Begitu ditanya malaikat dunia, yaitu polisi, yang sadar akan kesalahannya, dia mengaku. Yang tidak, dia akan berkata terburu-buru. Itulah sifat lemah manusia, tergesa-gesa atau terburu-buru. Lalu yang melanggar marka jalan, mungkin dia berdalih bahwa terlambat berhenti atau waktu mau masuk ke dalam garis tidak bisa karena terhalang yang di belakang. Oke, yang menerobos lampu merah bila tidak terjadi sesuatu mungkin masih mendapatkan peringatan. Tapi bila terjadi kecelakaan waktu dia menerobos, maka bukan hanya dia yang rugi, tapi dia membuat resiko bagi yang lain, yaitu orang yang taat aturan. Padahal yang taat aturan berharap keselamatan dengan dia menaati aturan, dan ternyata tidak selamat. Ini bisa menjadi pertanyaan kembali, kenapa yang sudah berbuat baik bisa celaka? Dan menurutmu khodo dan khodar atau takdir itu apa? Perilaku manusia yang membuat manusia yang lain beresiko. Tapi kembali lagi, kenapa yang sudah berbuat baik bisa celaka? Atau itulah takdir Gusti Allah yang sesungguhnya? Dalam kitab suci berkisah cerita, Gusti Allah menciptakan semesta alam dan seisinya dengan hak. Dan hak adalah Hak itu syarat serta ketentuan yang berlaku. Seperti obat yang kita beli, pasti ada kalimat itu. iya. Dan apakah obat bisa menyembuhkan suatu penyakit? Jawabannya pasti belum tentu. Dikisahkan bahwa hanya Gusti Allah yang tahu akan gaib, dan hanya yang berilmu juga bisa tahu akan gaib walaupun sedikit. Maksudnya? Setiap manusia, mau dia bertitel atau bergelar apapun, pintar, bodoh, baik, buruk, beragama atau tidak, bila ditanya 1 ditambah 1, dia pasti menjawab 2. Itulah contoh takdir yang pasti. Bila manusia mengumpulkan poin buruk terus-menerus, takdir yang ditentukan adalah neraka. Begitu pula sebaliknya. Dan pertanyaanmu tentang yang taat aturan adalah seberapa banyak poin kebaikan yang dia kumpulkan. Apakah dia tahu? Aku pun tidak tahu seberapa banyak poin kebaikan yang aku dapat. Yang aku tahu, bila melakukan keburukan, poin yang didapatkan 1. Bila berbuat baik, 2. Itulah mengapa jangan berbicara tentang Gusti Allah apa yang tidak kamu ketahui, apalagi soal hukum, yaitu salah dan benar. Benar menurut manusia, tapi mungkin tidak bagi Gusti Allah. Begitu pula sebaliknya. Meskipun kita sudah berilmu dan mengetahui kegaiban atau ketidaktahuan akan sesuatu, lalu berkata, kamu salah dan pasti masuk neraka, atau kamu melakukan ini dan kamu pasti kafir. Padahal yang pasti atau kepastian akan sesuatu, salah dan benar akan sesuatu, Gusti Allah lah yang tahu
Itulah mengapa aku berkata, bukanlah hati yang rusak akan merusakkan semuanya, tapi jiwa. Jiwa yang menurutmu adalah gabungan dari akal dan hati. Iya,